Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa Kasten rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, alhamdulillah kita sudah memasuki penggal kedua dari bulan Ramadan ya, 2021 ini. Mudah-mudahan Allah tetap beri kekuatan kepada kita untuk terus-menerus menjaga amal. Nah, paling berat memang menjaga amal ya. Jemaah kampung takwa rahimahullah, kita sudah sampaikan masih di surat Al-Ankabut bahwa Nabi Ibrahim diberi kabar gembira akan datangnya seorang anak yang namanya Ishak, sekaligus memberi kabar azab kepada kaum Sodom ya. Dan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, disebut sebagai kekasih Allah ini mengingatkan bagaimana nasib Lut ya, orang yang menyeru kepada Allah, kemudian malaikat utusan eksekutor hukuman itu menyatakan bahwa dia lebih kami mengetahui siapa saja yang ada di sana dan kami akan menyelamatkan Lut kecuali istrinya. Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-33 surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Lut, sedihlah Lut terhadap mereka dan karena mengkhawatirkan juga lemahnya Lut terhadap penjagaan kepada mereka. Dan mereka berkata, para utusan, jangan takut dan jangan sedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan engkau dan keluargamu kecuali istrimu. Dia termasuk yang tertinggal atau mendapat azab hukuman. Nah, ini layarnya sudah ditutup ketika para eksekutor ini ya sudah menemui Ibrahim alaihissalam. Lalu dibuka layar baru ketika menjadi tamu dari Lut. Dan
Para malaikat ini ya berwujud manusia yang rupawan, indah dipandang mata. Maka air liur dari kaum Sodom ini menetes, singa kelaparan melihat bangkai atau melihat rusa. Karena ketampanan mereka, dan itu bakal jadi sasaran nafsu bejat mereka. Maka sedihlah Lut. Kenapa sedih? Karena ini tamu. Bagaimana dia tidak punya, selain sedih, yang kedua dia tidak punya kekuatan apa-apa di situ. Ya, mungkin jumlah pengikutnya sedikit, ya, mungkin keluarganya, anak-anaknya gitu ya. Dan mungkin tetangga-tetangganya, tidak disebutkan ya berapa jumlahnya. Jadi dia sedih karena tamunya bakal dirusak oleh masyarakatnya. Yang kedua, karena dia tidak punya kekuatan. Kalau saja saya punya kekuatan. Ya. Ayat ini meringkas peristiwa bagaimana mungkin ya. Ini gambaran saya aja. Bagaimana mungkin digedor-gedor pintunya itu. Ya. Digedor-gedor di pintunya, sembari diketok-ketok, serahkan itu tamu itu buat kami. Ya, sampai sempat diajak dialog. Ini ada putri kami kalau kamu mau nikah. Ya. Ini memang gitu ya, kalau Al-Quran menceritakan sesuatu itu seolah-olah kita melihat di situ, kita menyaksikan di situ gitu. Kita berada dalam ketegangan di situ ya kalau di sini. Bagaimana para pemuda tampan mau diperlakukan buruk oleh tetangga-tetangganya, masyarakatnya dulu, kaum Sodom ini, kaum homoseks. Kemarin saya sudah gambarkan ya bagaimana seorang yang mungkin sudah biasa bekerja keras, bekerja capek, model kayak supir online itu masih berusaha diinin sama itu ya. Mana saya sudah sampaikan. Karena dia tetap saja bentuk fisiknya laki-laki, ya, punya kekuatan laki-laki, lebih parah lagi. Ini mainnya keroyokan, ya, mengepung rumah Nabi Lut. Ya. Nah, kemudian dalam suasana tegang, ya, mungkin keringetan, ya, mungkin Nabi Lut gimana ya, mana dia nggak punya apa-apa ibaratnya, tidak punya kekuatan untuk menahan dorongan dari masyarakat yang sudah, ya, saya sebutnya sakit lah, fitrahnya udah rusak. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan homoseksual adalah hak asasi manusia, kalau dia mau ngaku jadi manusia, jangan begitu. Masa lebih rendah dari hewan? Ya, manusia levelnya tinggi untuk mengatur bumi. Gimana mau ngatur kalau nggak punya anak, nggak punya keturunan? Ya, karena kondisi yang salah fitrah ini, fitrahnya dirusak. Ya. Kalau karena Allah berikan takdir yang lain berbeda, ya, belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih amal-amal lain. Ya. Makanya pernah saya sampaikan ya, kawan saya 11 tahun gak punya anak, tapi apa yang dia lakukan? Wah, dia honeymoon, dia berbulan madu dalam masjid, dia itikaf bersama, ikut kajian bersama. Oh, Masya Allah, tahun ke-11 dia dapat anak, bahkan sekarang lebih banyak dari saya, 5 orang. Jadi ada amal-amal yang dipersiapkan Allah buat kita. Makanya jangan
Kenapa kamu mau ini lagi, mau walimah lagi? Mandul istri saya, nyesel saya. Wah, jangan begitu, itu takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, istrinya Ibrahim aja dan nenek-nenek punya anak juga ya. Ya minta saja sama Allah. Kembali lagi, pertama Lut sedih, yang kedua nggak punya kekuatan. Lalu apa yang dikatakan malaikat ini? Ya, tim eksekutor ini, dia nggak tahu tuh orang-orang yang lagi gedor-gedor di depan, yang apa namanya? Ibu guru apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat beribadah, beramal, menyebarkan dakwah di bidang pendidikan ya. Mudah-mudahan Ibu Hasan dari Kota Bekasi. Dia belum tahu tuh yang gedor-gedor di luar itu suruh menyerahkan itu adalah yang digedor-gedor di luar itu suruh menyerahkan itu, belibet amat ini. Orang-orang di luar yang menginginkan orang-orang di dalam. Apa yang dia katakan? La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Ya. Kamu akan kami selamatkan, engkau akan selamat. Ya. Termasuk dia juga menceritakan lah ya, mereka pasti menceritakan siapa dirinya. Sama mungkin awalnya agak takut seperti Ibrahim ya, karena kita ya namanya Lut juga manusia sama. Ya. Kecuali istrimu, dia termasuk yang mendapatkan anak. Jadi istri yang bakal diazab itu sudah diberitahu lebih dulu ya. Dan saya yakin Lut alaihissalam nggak bisa berbuat apa-apa karena dia udah tahu ada kecenderungan, ada nafsu yang aneh pada istrinya, setuju dengan perbuatan yang parah itu. Kan aneh itu. Dia perempuan ya, setuju dengan perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki ya. Ini perbuatan pikiran yang aneh gitu ya. Pasti rusak juga fitrahnya. Jadi kamu bakal selamat ya. Yang tidak selamat hanya istri. Keluarga kamu bakal, termasuk anak-anaknya ya, anak-anak putrinya yang tadinya mau diberikan kepada orang-orang yang dinikahi ya. Untuk menyelamatkan masyarakat dia mau menyerahkan anak-anaknya dengan jalan yang benar ya. Subhanallah. Ini yang memang makomnya beda ini ya. Semuanya berkorban di jalan Allah. Ayat selanjutnya, jadi ada pernyataan dari siapa, dari eksekutor ini ya, bahwa Lut akan selamat ya. Keluarganya akan selamat, satu saja yang tidak. Nah memang yang namanya selamat dunia dan akhirat kita harus usahakan dua-duanya, maksudnya tiga ya, berarti ayah, ibu sama anak, wa anfusakum wa ahlikum naro ya. Jangan diem aja ketika ngelihat anak kita sudah besar, sudah balik ya, tidak sholat, jangan diam. Ayo kita ajak bareng ya. Gimana mau diajak bareng Pak? Saya juga masih belentang-belentong. Kadang subuh iya, tahu-tahu zuhur aja. Habis zuhur capek di asar, isya paling saya mau sholat lagi. Udah niat aja, jalan terus, minta sama Allah supaya ditambal ya, bertobat. Jadi jangan diam aja ngelihat anak kita gitu ya, apalagi anak gadis jam 10 malam belum pulang. Oh, gimana? Bu guru
Sister, udah sehat? Mudah-mudahan terus semangat. Jangan diam aja, ya. Termasuk ini juga sama-sama ya, saya juga merasakan ya, bagaimana kikuknya kita atau beratnya kita berhadapan dengan gadget pada anak kita nih, ya tetap kita sampaikan, ya tetap kita sampaikan, dan kita punya kekuasaan untuk mengambilnya, gitu. Lebih baik ya, pernah saya sampaikan ya, kawan saya itu yang biasa meruqyah itu dapat dipikir itu masalah ruqyah, bukan, itu masalah ketergantungan pada gadget, pada game. Ada yang begitu ya, ada, makanya hati-hati. Memang handphone tuh kayak ini, kayak belati lah, bisa nancep ke jantung kita ya. Jadi kembali lagi tuh yang tadi kualfusin aku wali kunaro. Jadi terus menerus menyampaikan nasihat kepada diri sendiri, kepada keluarga, terus menerus sampai akhir, sampai Allah memanggil. Ya, karena kita tidak pernah tahu, ya. Mama lagi nyimak. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat semua, warga Bekasi. Ya, mohon maaf belum bisa silaturahim. Mudah-mudahan segera berlanjut lah insyaallah amal-amal kita di bulan Ramadan. Mohon doanya Mama dari Bekasi. Jadi tetap kita lanjutkan, termasuk menasihati istri, menasihati diri sendiri, istri menasihati kita, anak nasihati kita, nggak apa-apa, boleh. Kenapa nggak boleh? Tahu apa sih kamu? Saya udah lahir 40 tahun, kamu tuh baru 20 tahun nasihati saya kamu. Jangan. Yang namanya ad-dinu nasihah. Din itu nasihat. Liman, kata Nabi ini, kepada siapa? Lillah wa rasul wal mu'min. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum mukmin. Ya, jadi yang namanya nasihat itu adalah gaya hidup, way of life. Way of life, jalan hidup. Ya. Style kita kaum muslimin itu nasihat. Jadi kalau orang sudah hilang menasehati orang, bagaimana bisa disebut dia teman kita? Ini ada kawan dekat kita ketika kita lagi benghar, lagi kokai, lagi kaya. Ya, ketika lagi kaya dia dekat sama kita. Ketika lagi kita keblangsa, lagi nyungsep hidup kita, dia nggak mau dekat, pura-pura ada WA masuk dan sebagainya, kayaknya dibaca juga enggak. Mestinya ketika lagi sulit ya paling mama saya juga beliau bos. Iya, mama semua orang yang salah, termasuk mama pohon. Ya, tak ternilai. Ya, jadi kita kembali lagi saja ke cerita ini ya, bahwa malaikat itu menenangkan Lut dalam suasana begitu rawan dan genting. Kalau benar, kalau sebelum dikasih tahu, Lut ini kan masih beranggapan dia manusia kan? Wah, kejadian di rumah saya, betapa malunya saya tidak menghargai tamu saya tak mampu melindungi tamu saya, habis dikerjain sama masyarakat saya. Ya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-34, inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzam minas sama bima kanu yafsuqun. Sesungguhnya kami akan
menghujani mereka dari langit dengan azab kepada penduduk negeri ini. Hadhil qaryah, karena kefasikan mereka. Kefasik itu artinya dia udah tahu tapi tetap ngelakuin. Fasik. Nah, ini bagaimana bentuk azab disampaikan ternyata dari langit. Ya. Dalam riwayat disebutkan yang ada adalah bukan hujan air, tapi hujan batu, tanah, lempung, sesuatu yang panas dari langit. Ada kemungkinan vulkanik atau gunung meletus, bisa. Ya. Bisa terjadi. Bagaimana kondisinya? Dan itu masih ada di ayat selanjutnya itu diceritakan bagaimana itu membekas ibaratnya. Ya. Jadi azab yang didatangkan Allah untuk kaum ini itu berasal dari kepala mereka, sesuatu yang mereka junjung tinggi, seolah-olah perbuatan mereka santai saja, perbuatan mereka benar saja. Omongan Lut adalah omongan orang-orang yang tidak benar. Kalau perlu kita usir Lut itu. Kalau nggak mau diusir, kalau perlu kita bunuh. Ya. Tapi apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang mestinya sudah pupus, udah mati sebelum dia mati. Orang ini sebenarnya, ya, sudah mati sebelum dia mati. Ya. Sudah tak guna ya. Maaf ya. Saya ngobrol kemarin. Aduh, ini cerita sedikit lah. Tapi saya tidak sebut namanya ya. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Saya tidak sebut nama. Mudah-mudahan ini bagian dari rasa syukur kita betapa kita dikaruniai akal sehat. Ya. Siapa? Ada 2 orang yang saya wawancarai. Gak sengaja juga saya. Kayak kalau nggak salah pernah saya sampaikan, tapi di tema yang mana? Saya pernah mewawancarai, ngobrol dengan 2 orang, yang pernah masuk perawatan rumah sakit jiwa. Di mana Pak Arfan? Ini nyata di Cilendek. Ya. Rumah sakit di Cilendek untuk urusan itu kita semua tahu lah. Dan dia sedang ngapain? Ini kita bisa bayangkan ya, bahwa orang yang punya penyakit jiwa ya, walaupun homoseks itu ada hubungannya dengan masalah psikologis ya, itu sebenarnya bisa kok disembuhkan ya. Dia sedang apa? Sedang menjadi penjaga kafe. Masih ada sampai sekarang rumah sakit, dan kafenya masih ada ya. Apa yang saya obrolin, pertama tuh dia pakai pakaian hijau ya, saya masih ingat 2 orang, yang satu Mbak A, yang satu Mas B kira-kira. Nah, Mbak A ini, assalamualaikum kan gitu, salam, jualan apa Mbak? Gitu. Teh jualan apa? Ini ada kopi, ada ya. Saya lihat-lihat. Boleh deh kopi. Nah, jangan bayangin nih. baru aja sahur udah dibayangin kan. Nah, kopi, terus di situ saya lihat ada inian roti sebelah kiri, ya. Bukan pemanggang roti, tapi display tempat taruh roti. Saya lihat rotinya kayaknya baru gitu, maksudnya nggak ada tulisan roti apa-apa gitu. Saya cek, coba lihat rotinya deh Pak, saya bilang. Dan dikasih, ada tulisannya 7.000. Saya sampai promosi, ada tulisannya 7.000 rupiah, tapi nggak disebutin ya.
Kemudian ya biasa lagi, kebetulan istri lagi di atas di ruangan yang berbeda, ngobrol-ngobrol, Mbak karyawan sini ya, saya bilang gitu. Teteh karyawan sini ya, Mas karyawan sini? Bukan. Oh bukan. Iya saya peserta rehab namanya. Nah, jadi tahu kan? Peserta rehab itu berarti orang yang sedang direhabilitasi, orang yang sedang dipulihkan. Oh, maksudnya saya mikirnya waktu itu tadi jantung atau apa gitu ya. Kan di sana ada 3 rumah sakit tuh. Ada narkoba, ada jiwa, satu lagi umum di situ. Bukan, saya yang di UGD, yang di bagian kejiwaan kan. Oh iya. Jadi Mbak dan Mas ini bukan karyawan, bukan. Ini kami sudah di level 2 dia bilang. Hah? Ada levelnya, saya bilang. Iya, kalau level 2 sudah boleh menjaga kantin. Oh. Berarti sebelumnya dia perawatan kejiwaan sampai sekarang. Oh Mbak begitu juga? Iya dia bilang. Ini setiap hari kemari? Iya dia. Kecuali Sabtu Minggu ya karena dia libur. Itu dia sebutin yang lakinya kalau salah. Itu rotinya juga yang buat peserta rehab tapi level mandiri dia bilang. Wah levelnya ada lagi itu 3. Levelnya mandiri. Ternyata roti itu dibuat oleh orang yang pernah gejala kejiwaan dan itu enak, mirip lah dengan roti-roti kita tuh enak. Malah harganya lebih mahal dari roti yang ada di warung tuh, yang harga berapa 2.000 3.000 dan lumayan enak. Gitu. Ngobrol lah kita panjang lebar gitu, saya sampai lupa mau ke atas. Tuan Rahmat, apa kabar ya? Dari Patani ke? Mudah-mudahan di Thailand Selatan tetap semarak ya muslimnya, dan selamat berpuasa. Ya, mudah-mudahan tetap Allah ikat hati kita dimanapun kita berada, karena innamal mu'minuna ikhwan. Jadi rahmat salam sama teman-teman seagama ya, insyaallah. Jadi ternyata mereka ini bisa untuk menjadi normal, ya bisa. Saya tidak menanyakan lebih lanjut dulu itu, maaf. Ini dalam hati saya aja, tapi saya nggak sampai terlontar kata-kata saya. Ya, dulu gilanya kenapa gitu sih, nggak sampai, nggak enak saya nanyanya. Dan memang tetap ada perbedaannya. Ketika misalnya mencet kalkulator itu mereka pelan gitu, ini tambah ini kan, misalnya beli snack ini, beli ini tambah ini, beli tulis. Kadang mereka berdiskusi berdua itu, ini kurang kayak gitu. Tapi berarti kan dia memulai lagi kehidupan dia. Nah, yang lebih heboh itu ketika yang level 3 datang. Ya, di hari keberapa lah, udah beberapa kali. Itu udah sama sekali tidak saya lihat bahwa dia itu pernah dirawat gangguan kejiwaan. Sama sekali enggak. Punya IG, punya Facebook yang aktif. Ya, kalau yang level 2 tadi ada, tapi tidak terlalu aktif, kadang dia cuma lihat-lihat aja. Tapi kalau yang level 3 ada. Ya, waktu itu Facebook kan ada Facebook. Terus yang kedua yang di IG minta itu pertemanan juga, follow gitu kan. Ya kemudian inilah yang di level 3 itulah ya, level mandiri itulah yang buat roti tadi. Ya, pembuat roti itu ternyata pembuat roti itu dari yang pernah direhabilitasi kejiwaan. Berarti sebenarnya bisa teman-teman ini. Termasuk hombreng, homoseks, bencong itu bisa direhabilitasi, bisa
Ya, asal orangnya mau, terutama karena iman. Bisa. Kita panjang di situ ya. Jadi kita bersyukurlah punya akal sehat ya, insya Allah. Kembali lagi, jadi kaum Nabi Lut itu, kaum Sodom itu dihujani oleh batu, oleh tanah liat. Mungkin abu vulkanik ya. Ini perkiraan saya aja ya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin yang kebayang begitu. Walaupun jangan semua bencana dibayang. Sekali lagi ya, jangan semua bencana dibayangkan, karena kita tidak pernah sampai detik ini kita tidak sanggup mengecek ada berapa bencana yang akan datang sehari ke depan. Jangankan sehari ke depan, berapa jam ke depan kita belum sanggup. Ya, pendeteksi bencana itu juga masih sangat lemah. Menentukan titik aja kita sudah ini, tapi setelah bencana, ya beberapa kali, misalnya ya, untuk tsunami gempa, ini berarti dia tidak berpotensi tsunami. Ternyata mungkin aja salah, ternyata ada potensi juga dan sebagainya. Jadi jangan terlalu berpikir kita bisa memikirkan bagaimana bencana itu terjadi, belum bisa juga. Yang jelas masalah mitigasi, masalah mungkin pencegahan, penanggulangan tetap kita lakukan. Ya. Rumah di pinggir kali, sedih ketika kena banjir, ya memang itu resiko ya. Ya tetap kita beri bantuan. Tapi kalau bisa jangan diberikan izin. Karena sebenarnya rumah di pinggir kali itu sepadan kan. Sepadan kali itu ada undang-undangnya tuh. Sekian meter dari kali itu nggak bisa dimiliki, nggak bisa jadi hak milik. Kenapa? Karena itu untuk penghijauan. Kalau di sini masih mungkin, kalau ke arah kota sana, udah kalau perlu kalinya dibentuk buat bikin rumah. Padahal kan menghalangi jalan, menghalangi air dan sebagainya. Wajarlah orang tempat airnya semakin sempit, ya, bencana terjadi. Ya. Jamaah Kampung Takwa, astagfirullah, dan teman-teman yang melihat, mendengar siaran ini, dimanapun Anda berada, ya, mungkin di mana, di Tuan Rahman ya, Tuan Rahman agak, kalau Melayu Utara itu kita cuma bisa mengartikan 50/100, 50% saja ya. Ya, perlu pelan-pelan gitu bicaranya. Beda dengan Melayu Selatan, Malaysia, Upin Ipin itu kita 80% ini ya gitu. Tapi kalau Melayu Utara, nih kawan Rahmat nih, itu paling cuma 50% lah kita bisa dengarkan. Dan kalaupun berkomunikasi itu harus pelan gitu ya. Tapi mereka sesama muslim ya, saudara kita juga. Ayat selanjutnya, ada puasa? Best lah. Sampai maghrib kan? Alhamdulillah. Termasuk sholatnya juga kalau bisa 5 waktu. Best, yes. Ayat selanjutnya, ayat ke-35. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun. Dan sesungguhnya ya, kami sudah berikan jejak ya, atau bekas, jejak atau bekas ya, dari mereka sebagai tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang mau berpikir atau yang mempunyai akal. Nah, tanda-tanda ini masih ada hingga sekarang ya. Diyakini ya, laut mati itu adalah, walaupun mungkin nanti ada penelitian yang berbeda-beda ya, adalah tempat dihancurkannya kota Sodom ya. Sebenarnya kalau saya lihat itu ada kemiripan antara kota Sodom ya, yang diceritakan dalam Al-Quran
dengan bencana Vivusius ya, bencana karena gunung api Vivusius di Italia. Itu ada kemiripan lah, karena memang ditemukannya ratusan tahun ya waktu itu, terkubur ya sampai beberapa kota di sekeliling. Dan ketika terkubur, mohon maaf ini saya sampaikan ya waktu itu, pernah saya sampaikan bahwa orang yang terkubur itu masih melakukan dibuat beku, dibuat patung itu pada saat dia terakhir kali kena azab itu. Ya, saya sampai nanya sama teman saya yang ke sana tuh, Bu, saya bilang, bener gak ada yang ibu lihat? Yang ibu lihat nih Bu, mohon maaf ya, ada orang yang lagi sedang begitu gitu. Kemungkinan sih iya Pak, di gambar yang ini nih, dia disebut itu nih, di gambar yang ini. Iya betul. Hubungan nggak benar ya, hubungan yang tidak benar. Dibekukan gitu. Jadi kalau di film kartun saya kutuk kamu jadi patung, nah itu nyata, bukan dikutuk tapi diazab oleh Allah jadi patung. Patungnya benar-benar kayak gitu. Ada yang lagi makan, ada yang di kamar mandi, bak mandinya terbalik. Ya. Karena kalau gunung sudah meletus, boro-boro itu mungkin kecepatannya tinggi sekali ya. Sampai disebutkan waktu gunung Vivusius di Italia itu 100 km per jam tuh laharnya. 100 km per jam itu kayak mobil di tol, gitu. Wus, hilang. Rumah langsung beku. Kita mau minum juga ada. Kenapa Pak Tir? Memang begitu. Itu orang-orang yang namanya diazab oleh Allah. Jadi yang namanya azab nggak mengenal. Ya. Habis. Kalau nggak salah letusan gunung Vivusius itu kotanya terpendam sampai ratusan tahun ya, mungkin ribuan tahun ya. Sekarang masih ada tuh di Italia. Pertanyaannya apakah itu yang disebutkan Allah, kita nggak tahu juga. Tapi kalau ada bencana sampai seperti itu, begitu dahsyat. Bahkan ada yang mengatakan Pompei ya, kotanya namanya Pompei di Italia, mungkin mirip lah dengan yang model kayak Sodom itu. Dan katanya memang di dinding-dinding, kalau yang di Pompei ya, di dinding-dinding rumah itu banyak lukisan, tapi lukisannya ceritanya mengenai hubungan gak benar, kalau itu zina ya. Makanya ada yang ditutup gitu dia. Berarti mereka sedang pesta pora mungkin. Ya. Nah kalau kasusnya kaum Sodom itu subuh loh kejadiannya. Inna subha bi ba'id, sungguhnya subuh itu dekat loh. Jadi kejadian malam itu ya, ketika si Nabi Lut dan keluarganya disuruh berangkat, berarti malam-malam tuh kejadiannya. Mereka mungkin masih nungguin sampai pagi kali itu orang di luar. Sementara Lut sudah pergi. Ya. Lut sudah pergi. Entah istrinya ikut pergi tapi tertahan di kota atau masih tetap di rumah itu, ya. Lalu bencana itu datang dan Lut diselamatkan. Itu ada tanda-tandanya. Dan ketika orang Quraisy ya, ini Al-Qur'an awalnya pertama diturunkan di suku Quraisy ya. Itu sering melihat ketika dia mau berdagang dari depan dari utara ke selatan. Sering. Supaya jadi apa? Jadi ingetan orang-orang yang berakal. Tuh, ada orang-orang ini. Orang-orang yang menolak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.